Shalom kasih Kristus, mari kita naikkan syukur pada Tuhan. Kita telah diberikan kehidupan yang baik. Tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan ini, agar kita hidup dan dipimpin oleh Roh. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Lewat kesempatan hari ini kami kembali dihiasi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menuntun hidup rohani kami. Semakin hari, semakin memiliki kehidupan yang berarti, bahkan kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh dewasa di dalam iman percaya kami. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, dan doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan, bertema dipimpin oleh Roh, terdapat dalam Galatia 5 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kasih Kristus, manusia adalah makhluk yang tidak netral, artinya selalu memiliki pilihan atau keinginan. Jika kita tidak memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, berarti membiarkan diri kita tidak ada yang memimpin, maka dengan sendirinya akan bermunculan keinginan-keinginan daging dalam diri kita, sebagaimana tercatat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Bila keinginan daging menguasai dan menunggangi hidup, jika kita membiarkan, maka akan berubah yang menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa. Latar belakang Paulus menulis surat ini karena keprihatinannya atas berbaliknya jemaat Galatia dari iman Kristen yang dipimpin oleh Roh sebagai pedoman hidup, menjadi hidup yang menurut kepada hukum Taurat yang sudah dicampur dengan tradisi-tradisi. Bahkan lebih daripada itu, mereka menghambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tercatat dalam Galatia 4 ayat 8 sampai dengan 9. Apa artinya dipimpin oleh Roh? Kita tidak perlu kemampuan intelektual yang hebat untuk memahami apa maksud dipimpin. Pada dasarnya, dipimpin berarti kita sedang bergerak menuju ke suatu tempat. Jadi bila kita tidak pergi kemana-mana, maka kita tidak perlu dipimpin. Bagaimana hidup kita sekarang ini? Apakah ingin menetap di satu tempat? Berarti kita tidak perlu dipimpin oleh siapa-siapa. Apakah kita sedang pergi ke suatu tempat atau kita lagi macet di dalam lumpur? Maksudnya lumpur dunia ini. Apakah dunia ini rumah kita atau kita sedang bergerak pergi ke satu tempat baru? Jika kita telah nyaman di dunia ini sebagai rumah kita, kita tidak ada aspirasi rohani. Jika kita tidak sedang mengadakan perjalanan rohani, maka jelas kita tidak perlu dipimpin maupun dipandu oleh siapapun. Jika kekasih Kristus tidak kemana-mana, maka rasanya tidak memerlukan seorang pemandu. Namun saat kekasih Kristus memutuskan untuk pergi, maka kekasih Kristus membutuhkan penuntun. Jika kita memutuskan untuk menetap di dunia, hidup demi cita-cita yang ada di dunia, hidup demi uang, kehidupan sosial berbau dunia, dan semua keinginan serta kemewahan dunia, maka kita tidak memerlukan penuntun atau dipimpin Roh. Keinginan hidup di dunia tidak perlu hidup dipimpin oleh Roh, dan itu tidak ada sangkut pautnya. Akan tetapi jika kita memutuskan untuk keluar dari kehidupan dunia dan untuk menemukan sebuah hidup yang baru, kita memerlukan penuntun Roh. Dipimpin berarti kita sedang bergerak. Seluruh pribadi kita bergerak maju. Kita bukan duduk di kursi sambil dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Tampaknya itulah yang dilakukan oleh banyak orang Kristen dan mereka menyebut itu iman. Pengertian yang sebenarnya adalah harus ada perjalanan atau pergerakan iman yang dipimpin oleh Roh. Artinya ada gerakan atau dinamika iman yang bergerak dari satu tempat yang tidak baik, yaitu kedagingan, menuju kepada tempat yang lain, yaitu Roh. Kita tidak dapat tetap tinggal di tempat kita sekarang. Kita harus meninggalkan kehidupan lama. Kehidupan yang kita nikmati di Mesir akan ditinggalkan karena bergerak maju menuju tanah perjanjian.
Apa yang kita perlu lakukan ialah seperti bangsa Israel yang mengikat pinggang dan meninggalkan semuanya, sekalipun itu rumah, ladang, ternak, dan segala-galanya. Bergerak maju mengikuti pimpinan roh, walau masuk ke padang gurun demi menuju ke tanah perjanjian. Mari kita bawa hidup ini untuk terus dipimpin oleh roh sekalipun masuk dan dibawa ke padang gurun. Itu hanyalah proses untuk masuk ke tanah perjanjian. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kami lewat kebenaran firman-Mu untuk terus nantiasa dipimpin oleh roh, agar kami menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus diarahkan menjadi pribadi-pribadi yang bermakna dalam kehidupan ini, sehingga kami mengerti tentang apa yang Tuhan ingin kerjakan, dan Tuhan membawa kehidupan kami untuk lebih peka di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, pimpin kami agar kami terus nantiasa dibawa dalam pimpinan roh yang terus mengerti tentang kehendak-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.